Sombong amat. Halo guys, kembali lagi dengan channel Sarjana Pintu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Amin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini gue akan membahas film yang berjudul The Terminal. Film ini merupakan film bergenre komedi drama yang dirilis pada tahun 2004. Film ini dibuat dan disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Victor Navorsky yang terjebak di bandara New York dan terpaksa tinggal di dalam bandara tersebut selama kurang lebih 9 bulan. Setelah ia diperbolehkan memasuki Amerika dan secara bersamaan tidak dapat kembali ke negara asalnya karena di negaranya sedang terjadi kudeta militer yang mengakibatkan paspor terpisahnya tidak berlaku serta dianggap tidak memiliki warga negara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Pintu. Jadi bagaimanakah cara Victor dapat bertahan hidup dan mengisi hari-harinya di bandara tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, segera atur posisi rebahan, simetriskan kepala kalian, ambil popcorn tetangga dan cekicot. Film ini dimulai ketika Victor mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy. Victor yang merupakan warga negara Krakosia, yang dalam film ini merupakan negara fiksi bagian dari Rusia, harus melewati petugas imigrasi bandara untuk mendapatkan stempel persetujuan imigrasi masuk ke kota New York. Namun naas, paspor milik Victor ternyata ditolak. Victor yang tidak banyak memahami bahasa Inggris tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Kemudian dia diarahkan untuk bertemu dengan kepala perlindungan perbatasan bernama Frank Dixon. Dixon menjelaskan bahwa negara asal Victor telah menangguhkan izin bepergian pada paspornya, serta Departemen Dalam Negerinya telah membatalkan visanya untuk diizinkan masuk ke Amerika. Lagi-lagi karena masalah bahasa membuat dia terkendala, Dixon kemudian memberi petunjuk kepada Victor untuk tetap tinggal di bandara dan hanya boleh berada di sekitar ruang tunggu transit. Itu karena Victor tidak mempunyai hak memasuki Amerika dan pihak bandara pun tidak mempunyai hak untuk menahannya. Petugas kemudian mengantarnya ke ruang tunggu transit, kemudian memberinya pager, beberapa voucher makan, dan juga kartu telepon prabayar yang hanya dapat dipergunakan selama 15 menit saja. Karena melihat berita tentang negaranya di sebuah berita di televisi, akhirnya Victor mengetahui mengapa paspor dan visanya ditolak karena ternyata di negaranya sedang terjadi perang saudara. Victor kemudian menuju ke gate 67 yang sedang direnovasi pada saat itu. Hari-hari berganti dan gate 67 sudah seperti menjadi kamar pribadinya. Dia mulai berbiasa dengan lingkungan di sekitar bandara. Kemudian Dixon bertanya-tanya dan tidak menyangka bahwa Victor akan menunggu dan tidak usaha kabur dari zona di mana dia diizinkan untuk menunggu. Selama Victor tinggal di bandara, Dixon akan bertanggung jawab penuh kepada kehidupan Victor. Akhirnya Dixon memutuskan untuk membuat Victor melanggar aturan agar tak menjadi tanggung jawabnya lagi. Dixon mencoba menjebaknya dengan mengatakan bahwa petugas di pintu itu akan meninggalkan pos jaga pada pukul 12 tepat dan pengantinya akan terlambat dalam waktu 15 menit. Dixon sangat yakin bahwa Victor akan melarikan diri melewati pintu itu dan kemudian Dixon akan menangkapnya dengan alasan Victor berusaha kabur. Namun sayang, ternyata Victor adalah warga negara yang baik. Dia memutuskan untuk tetap menunggu di terminal dan tidak melanggar aturan cuy. Victor yang tidak punya uang saat itu melihat sisa makanan dari sebuah restoran, tapi dia tidak mau meminta ataupun dikasihani. Tak lama kemudian dia melihat seorang yang mengembalikan troli ke tempatnya dan menyusun troli tersebut lalu mendapatkan uang 25 sen per troli dari mesin penyusunan troli. Dari situlah Victor belajar mendapatkan uang untuk membeli makanannya sendiri cuy. Awalnya Victor hanya mengembalikan beberapa troli untuk membeli burger. Lama-kelamaan dia berkeliling bandara dan mengumpulkan lebih banyak troli untuk mendapatkan lebih banyak uang. Karena dia berniat belajar bahasa Inggris dengan cara membeli dua majalah yang sama dengan bahasa yang berbeda. Yang satu berbahasa Inggris dan yang satunya lagi berbahasa Rusia.
Mengetahui Victor dengan mudahnya mengumpulkan uang dan hidup nyaman di bandara tersebut, akhirnya membuat Dixon mempekerjakan seseorang yang ditugaskan khusus untuk mengumpulkan troli-troli tersebut, agar Victor tidak mempunyai uang dan berharap Victor akan melakukan pelanggaran. Victor akhirnya berkenalan dengan seorang petugas pengantar makanan yang menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang disebabkan oleh Dixon. Dia bernama Enrique. Enrique memberikan kesepakatan akan selalu memberikan makanan untuk Victor, asalkan dia mau membantu mendekati seorang wanita bernama Dolores. Lalu Victor pun setuju dengan tugas yang diberikan oleh Enrique. Suatu hari Dixon memanggil Victor. Dixon yang sangat ingin menyingkirkan Victor memberi solusi atas masalahnya untuk mendapatkan suaka atau status warga negara secara hukum. Asalkan dia mau memberikan keterangan bahwa dia takut untuk kembali ke negara asalnya dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Victor karena rasa cinta terhadap negaranya. Dia tidak mau menyatakan jika dia takut pulang ke negaranya dan dia lebih memilih menunggu di bandara. Suatu hari Victor bertemu dengan Amelia. Dengan cepat mereka akrab. Tidak hanya itu, Victor malah menjadi tempat curhat untuk Amelia yang sedang patah hati dari pacarnya cuy. Pacarnya adalah seorang pria yang sudah memiliki istri. Namun Amelia dengan besar hati menerima semua itu. Bahkan Amelia tidak pernah meminta pacarnya untuk meninggalkan istrinya. Dia hanya menginginkan waktu dari pacarnya, dan pada saat itu pacarnya mengingkari janji untuk bertemu dengannya. Amelia menyukai perbincangannya dengan Victor. Kemudian ia mengajak Victor untuk makan malam, namun Victor menolak dan beralasan tidak bisa karena kesibukannya. Dan Victor berjanji untuk makan malam di lain hari, di mana alasan sebenarnya adalah Victor tidak bisa meninggalkan bandara dan tentu saja Amelia tidak mengetahuinya cuy. Untuk memenuhi janji makan malamnya bersama Amelia, Victor mencoba mencari uang dengan melamar pekerjaan di toko-toko sekitar bandara. Namun tidak ada satupun toko yang mau menerimanya. Tidak hanya itu, mereka menertawakan Victor saat mengatakan bahwa alamatnya adalah gate 67 dan nomor teleponnya adalah nomor telepon umum di bandara. Malam harinya Victor kembali ke kamarnya, yaitu di gate 67. Ketika ia melewati sebuah ruangan yang dindingnya sedang direnovasi, dia memperhatikan kemudian mencoba memperbaiki dinding itu dan mengecatnya. Tanpa terasa, Victor bekerja sampai pagi dan tanpa dia sadari di belakangnya ada seorang mandor kontraktor melihat apa yang dilakukan oleh Victor. Dia menyukai hasil karya Victor dan menawarinya pekerjaan. Akhirnya Victor bisa bekerja dan membeli kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Victor juga semakin dekat dengan teman-teman barunya. Si cleaning service bernama Gupta, si pengantar makanan bernama Andri, dan si petugas barang bernama Joey. Beberapa hari kemudian Victor mendapat kunjungan inspeksi bandara. Awalnya semuanya berjalan lancar sampai suatu ketika ada penumpang dari Rusia yang akan meninggalkan Amerika dan membawa obat tanpa dilengkapi surat yang sah. Pria itu berbicara dan berteriak dalam bahasa Rusia, sementara tidak ada satupun petugas yang bisa bahasa Rusia. Akhirnya Dixon memanggil Victor untuk membantunya. Karena sesama warga negara bagian Rusia, Victor memahami bahasa pria itu meskipun tidak sepenuhnya. Awalnya Victor menerjemahkan bahwa obat itu untuk ayah pria tersebut, tetapi akhirnya Victor berbohong. Victor berkata ia telah salah menerjemahkan bahwa obat itu untuk kambing, dengan maksud agar pria itu bisa membawa pergi obatnya karena sesuai dengan peraturan di Amerika bahwa obat untuk hewan tidak diperlukan surat izin pembelian. Dixon akhirnya marah besar karena tahu bahwa Victor berbohong. Saat Dixon memarahi dan memaki Victor tanpa ia sadari, petugas inspeksi melihat sifat asli dari Dixon. Setelah kejadian itu, kabar kepahlawanan Victor pun menyebar cepat ke seluruh terminal bandara. Orang-orang pun menyanjung dan menghormati Victor. Semua pekerja toko dan pekerja bandara menjadi teman bagi Victor. Tidak hanya itu, berkat bantuan teman-temannya pula, Victor bisa makan malam romantis bersama Amelia dan tentu saja masih di kawasan bandara cuy.
Sebenarnya Amelia belum tahu jika Victor benar-benar tinggal di bandara. Dixon yang tahu soal kedekatan Victor dengan Amelia melalui kamera pengawas, kemudian memanggil Amelia dan menceritakan siapa sebenarnya Victor. Setelah Amelia mengetahui, ia kesal kemudian pergi menemui Victor untuk membicarakannya. Amelia bertanya apa sebenarnya tujuan Victor datang ke kota New York. Kemudian Victor menceritakan dan menunjukkan sebuah kaleng. Kaleng itu adalah alasan Victor datang ke New York. Kemudian dia bercerita bahwa ayahnya adalah penggemar musik jazz dan di dalam kaleng itu terdapat foto dari potongan majalah sebuah grup musik jazz tahun 1958. Ada 57 pemain musik jazz di foto itu. Ayah Victor meminta biarawati untuk menuliskan surat menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengirimkannya pada mereka. Lalu ia menunggu seminggu, sebulan, setahun, bahkan sampai 40 tahun lamanya. Mereka semua mengirimkan tanda tangannya, tapi hanya ada satu orang yang tidak mengirimkan tanda tangannya, yaitu Benny Poison. Sebelum ayahnya meninggal, dia menceritakan kisah ini. Setelah mendengarnya, Victor berjanji akan mendapatkan tanda tangan Benny yang tinggal di New York untuk memenuhi keinginan ayahnya. Namun sebelum memenuhinya, ayahnya meninggal terlebih dahulu. Amelia bertanya, "Mengapa kamu masih menunggu? Bisa saja kamu melarikan diri dengan berbagai macam cara." Victor menjawab dengan sedikit rayuan, "Semua orang sedang menunggu, termasuk aku yang selalu menunggumu." Lalu akhirnya mereka pun berciuman cuy. Keesokan harinya Victor diberitahu temannya bahwa perang di negaranya telah berakhir. Victor merayakan kabar baik itu bersama teman-temannya. Dia semakin senang karena dia mendapatkan surat izin untuk masuk Amerika dari teman Amelia yang sebenarnya adalah pacar Amelia. Victor bertanya siapa yang membuatkan surat ini. Amelia pun menjawab bahwa yang membuatkan surat itu adalah pacarnya, sembari berkata, "Tolong jauhi aku." Lalu Amelia pergi begitu saja. Karena Victor punya tujuan lain yang lebih penting, akhirnya Victor memilih pergi ke New York untuk menemui Benny. Namun Dolores berkata bahwa surat jalannya itu harus ditandatangani oleh komisaris pengawas, yaitu Dixon. Masalah muncul saat Dixon menolak untuk menandatangani surat yang diberikan oleh Victor. Malah dia mengembalikan paspor Victor dan menyuruhnya pulang ke negaranya. Dixon mengancam jika ia bersikeras untuk masuk ke New York, ia akan mendeportasi teman-temannya yang ternyata bermasalah, seperti Gupta yang kabur dari India setelah menikam polisi, Andri yang melakukan pelanggaran karena memasukkan orang yang tidak berkepentingan ke area penyimpanan makanan bandara, dan juga Joey yang selalu judi poker di dalam bandara. Karena hal itu, akhirnya Victor mengurungkan niatnya pergi ke New York demi melindungi teman-temannya dan akan pulang ke negaranya. Tetapi tentu saja teman-temannya kecewa dan marah kepada Victor. Mengapa ia mengorbankan diri demi melindungi teman-temannya? Semuanya berubah ketika Gupta nekat turun ke landasan dan memberhentikan pesawat yang akan membawa penumpang dengan kain pelnya, sehingga penerbangan pun menjadi tertunda karena masalah keamanan. Ada kesempatan waktu untuk Victor pergi ke New York. Dengan riang gembira, semua orang yang mengenal Victor berbondong-bondong mengantarkannya untuk memasuki Amerika. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan beberapa hadiah untuk Victor. Seketika bandara menjadi ramai karena keberangkatan Victor menuju pintu kedatangan bandara. Itulah pertama kalinya Victor menginjakan kakinya di Amerika. Ketika Victor akan memasuki taksi, ia melihat Amelia turun dari taksi lain, kemudian mereka hanya saling memandang di tengah turunnya salju. Tidak ada yang diucapkan, hanya saling tersenyum. Kemudian Victor masuk ke dalam taksi, sementara Amelia pergi begitu saja. Itulah saat terakhir mereka bertemu cuy. Victor akhirnya bertemu dengan Benny di sebuah acara musik dan mendapatkan apa yang dicarinya selama ini, yaitu tanda tangannya, dan kemudian ia kembali pulang ke negaranya. Lalu film pun tamat cuy. Ending yang gak teli banget. Jadi itulah pembahasan film The Terminal. Pesan dan kesan yang gue bisa tangkap dari film ini yaitu, jadilah pribadi yang baik meski kau ditimpa kesialan dan dicurangi oleh siapapun.
kamu akan terselamatkan oleh perbuatan baik yang kamu perlakukan kepada orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.